bagaimana melahirkan profil pelajar Pancasila. Tujuannya itu tujuan kita. Jadi untuk mencapai itu memang ada beberapa tangga yang harus kita lalui. Tangga ini tidak merupakan patron baku sebenarnya. Banyak patron-patron lain yang bisa kita pakai bagaimana sebenarnya untuk melahirkan profil pelajar Pancasila. Tetapi dengan kurikulum Merdeka ini kan salah satu kurikulum, karena sebelumnya banyak juga kurikulum. Patron yang kita ikuti saat ini adalah dengan memakai kurikulum Merdeka. Nah, ini mokam yang harus kita ikuti saat ini. Jadi bapak-bapak kepala sekolah, ibu-ibu kepala sekolah betul-betul sebenarnya harus memahami apa itu sebenarnya kurikulum Merdeka itu sendiri. Itu harus paham. Karena untuk mencapai profil pelajar Pancasila di situ tahap-tahapnya sudah dilaksanakan. Salah kita ikut proyek profil pelajar Pancasila ini, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini Bapak Ibu, kira-kira kenapa masih diajarkan kembali? Kan sudah, itu tamat ya Pak Mul yang lebes tengah. Nah ini kenapa masih mau diajarkan? Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Ada yang miskonsepsi berarti. Ada miskonsepsi mungkin, atau penerapannya belum maksimal. Dan karena pun tahun pertama kami sudah antisipasi kemarin itu dengan para fasilitator semuanya. Tahun pertama memang mulai saja dulu. Nanti kalau ada yang kurang kita perbaiki. Nah, kegiatan kita ini Bapak Ibu ada 4 nanti kegiatannya. Pertama kita akan merefleksikan pelaksanaan P5-nya. Gimana sekolah sudah melakukan? Apa kendalanya? Apa yang perlu diperbaiki? Dan kira-kira butuh dukungan apa? Selanjutnya nanti kita analisis miskonsepsi. Apa yang selama ini salah kaprah? Salah pelaksanaan atau salah persepsi dari guru-guru. Kemudian nanti kita buat asesmennya, merancang asesmen project. Kemudian terakhir nanti kita akan mengoptimalkan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan terakhir di akhir kegiatan ini nanti kita akan ada di luar dari sesi P5 ini. Ada sesi untuk penguatan PMO. Karena Bapak Ibu banyak yang masih bingung PMO itu ternyata. Ada yang buat PMO-nya seperti belajar mandiri, ada yang diskusi, ada yang seperti semacam loka karya, banyak. Jadi nanti kita berdiskusi dengan mereka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi, elaborasi, dan aksi nyata. Oke, ini adalah fasilitator udah kenal ya Bapak Ibu ya. Turun ceduk dulu dikenalkan. Bosan. Nah, kita mulai dari diri Bapak Ibu, ada beberapa yang perlu kita diskusikan. Pertama adalah kita ceritakan bagaimana proyek di sekolah sekarang yang sudah berjalan. Nanti masing-masing sekolah, mungkin semua sekolah kalau punya kesempatan Pak, nanti berikan kesempatan. Boleh disampaikan atau kita presentasikan. Sampaikan saja. Oke. Di tengah mak-mak. Udah ada pawangnya. Ada pawangnya. Tadi duduk di tengah. Oh, tengah. Ada CCTV. Nggak masalah, nggak masalah. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kita akan tanya saja satu persatu supaya semuanya nanti dapat, tidak usah mungkin kita tulis. Pertama, pertanyaannya adalah apa tema dan dimensi yang dipilih. Kemudian tentukan kenapa alasan pemilihan itu. Kita mau lihat apakah Bapak Ibu menentukan tema ataupun dimensi yang dipilih itu sudah sesuai dengan kondisi sekolah atau cap cicuk ini nih Pak. Salah satu tunjuk. Kemudian yang kedua, apa hal yang menarik yang ditemukan selama proses persiapan dan pelaksanaannya? Kemudian apa saja tantangan yang dihadapi? Apa yang sudah berhasil
dan apa yang masih perlu diperbaiki. Kita akan diskusikan ini Bapak Ibu, nanti mulai dari sekolah SMP mungkin dulu, adik-adik dulu, adik-adik dulu, abang-abang dulu ya. Oh boleh lah abang-abang. Nah, nanti atau gantian biar adil, biar adil nanti satu persatu. Yang menunjuk nanti ya fasilitatornya kan gitu ya. Jangan ini. Silakan Bapak Ibu sambilan juga nanti sekolah lain mempresentasikan, kita juga sambilan berpikir kira-kira apa tantangannya. Karena ini tidak ada proses diskusi ya, langsung menyampaikan supaya nanti kita ada waktu untuk mengomentari dan lebih banyak yang nanti kita dapatkan dari praktik baik, tantangan dari sekolah lain dan hal-hal terkait dengan 4 pertanyaan. Baik, dari SMP Pak jangan dulu. SMA dulu. Oh SMA dulu. SMP udah tadi. Oke. Ada pembelaan Pak. Oke, boleh lah, jawab mahal. Oke, kita mulai dari SMA 3 di Manggajah Pak ini. Oke. Silakan Pak. Oke, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah Bapak Ibu, kami Bu, akan berdiri Bu, nggak nampak wajah. Wah, baiklah Bapak Ibu, saya akan coba menceritakan ya. Satu lagi. Satu aja. Kayak anak presentasi. Tentang pelaksanaan profil pelajar proyek ya, proyek profil pelajar Pancasila yang ini yang sedang berlangsung sekarang atau yang sudah tahun yang lalu? Yang sudah. Ya. 1 tahun yang lalu yaitu pelaksanaan di tahun pertama. Jadi dalam pelaksanaan tahun pertama kan kami masih melaksanakan proyek itu di kelas 10. Ada 3 tema yang kami angkat waktu itu, yaitu kearifan lokal, kemudian bangunan jiwa dan raganya, kemudian gaya hidup berkelanjutan. Jadi dasar dari pemilihan tema itu sebenarnya memang kami mengidentifikasi dulu bersama anak-anak, tentunya kami lemparkan ke anak-anak. Pertama kami memberikan dulu pemahaman kepada anak-anak apa itu proyek profil pelajar Pancasila, kemudian tema-temanya apa aja kami tawarkan. Terus anak-anak pilih itu berdasarkan kondisi masalah yang sering mereka hadapi di kelas dan mereka pengen itu ada penyelesaiannya. Artinya guru waktu itu memfasilitasi mereka untuk memilih temanya. Kemudian salah satu tema yang dipilih sama anak-anak waktu itu kan bangunan jiwa dan raganya, dan waktu itu subtemanya apa nih? Stop bullying, tapi nggak judul kita lupa. Setahun yang lalu, Itu lupa. bertumbuh kan. Kemudian dalam proses pelaksanaannya memang kami juga bekerja sama Pak dengan beberapa lembaga seperti perlindungan perempuan dan anak. Kami juga mengundang psikolog dan sebagainya kan. Kemudian dalam pelaksanaan apa dimensi yang kami harapkan memang ada yang tercapai, ada yang tidak. Artinya ada anak-anak yang memang sudah menyadari dengan baik bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan gitu Pak ya. Kemudian tapi ada memang anak-anak yang dalam proses pelaksanaannya itu menjadi seperti pelengkap penderita, dan ditambah lagi dengan pemahaman guru gitu juga yang pada saat itu kita masih dalam proses belajar semuanya. Ada nggak kasih aja dulu yang terakhir. Infonya lama Pak. Udah lupa. Saya lihat. Jadi karena ada beberapa guru yang mungkin masih belum, artinya waktu pelaksanaan proyek itu kan kita lakukan bersama tim ya Pak. Tapi modul yang kita siapkan itu, ini saya langsung ke kendala ya Pak. Jadi tantangan. Jadi pelaksanaan dari modul itu kan terkadang meleset ya Pak.
meleset dan artinya karena dari guru A ke guru B itu nanti pelaksanaannya itu kan dia beda orangnya, terkadang itu sedikit lari dari tujuan awal. Kemudian asesmennya Pak, jadi di asesmen yang sudah disiapkan itu terkadang memang kita agak sulit mengidentifikasi karena memang anak-anak yang seperti tadi Pak, ada yang menjadi seperti pelengkap penderita, jadi dia nggak peduli gitu kan. Pada saat kita ajak pun mereka untuk misalnya benar-benar mensosialisasikan, oh ini bullying, ini nggak boleh gitu kan. Kemudian apa yang selama ini terjadi di sekolah bahwa bullying itu tidak terjadi secara fisik saja, tetapi secara verbal juga itu terjadi gitu kan. Ada yang memang sudah bisa menyampaikan ke temannya bahwasanya itu tidak boleh, tapi ada yang malah dia menjadi pelaku gitu. Jadi sehingga sasarannya itu kan kurang sesuai. Kemudian ada hal menarik yang kami temukan waktu kasus bullying tadi Pak kan. Ternyata